Selamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tinggikanlah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Kau Allah kami, Kaulah Tuhan kami. Raja kami di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami sangat percaya semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semua kami yang ada sore hari ini, kami percaya Tuhan Yesus. Hari ini, sore hari ini kami dilawat Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk kami sebentar mendengarkan firman-Mu. Biar urapan-Mu tercurah atas kami. Akan khususnya bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau agungkan dan kami tinggikan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami semua Tuhan yang sudah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan satu pujian. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya percaya semua kita merasakan setiap saat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita percaya semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk hambanya. Bapak Soeharto yang melayani ya Pak? Betul Bu. Oh ya, kita naikkan pujian satu pujian dulu ya. Jiwaku merindukan-Mu,
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Haleluya, saya serahkan pada hambanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak kami ucap syukur dan berterima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan dan perkenankan kami semua untuk bersama-sama haleluya di dalam ibadah Zoom Family Ministry. Tuhan, kami bersyukur Bapak, dan sore hari ini kami rindu untuk kami boleh kembali disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Tuhan, mari Engkau berikan setiap kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, juga roh pengertian supaya kami mengerti kebenaran firman Allah, bukan dengan kekuatan manusiawi kami, tapi di kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kami. Berarti hamba yang akan menyampaikan khotbah ini, hanya Tuhan yang bisa memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran-kebenaran firman untuk hamba-Mu sampaikan saudara. Untuk bungkus selimuti kami semua dengan kuasa Tuhan. Sore hari ini saya rindu untuk sharing firman dari Mazmur 63. Ya, saya kasih judul khotbah saya, Merdeka dari Tanah Hati yang Kering, Tandus dan Tak Berair. Saya ajak kita buka dulu Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bapak Ibu, saya punya tanaman anggur di depan rumah saya. Sudah bertahun-tahun, jangankan berbuah, daunnya pun rontok terus. Daunnya nggak pernah memperlihatkan subur. Kenapa? Karena tanahnya kering. Nggak pernah dirawat, nggak pernah disiram, karena itu ditanam di pot. Ya, walaupun potnya besar. Artinya kalau tanah kering, tidak mungkin membuat tanaman itu tumbuh dengan baik, apalagi berbuah. Ya, apalagi mau berbuah. Nah, begitu juga dengan hati kita. Hati yang kering tidak akan bisa menumbuhkan buah-buah roh. Ya, hati yang kering tidak bisa alami pertumbuhan. Kalau dikasih firman mental. Ya. Barangkali kita sekalipun sibuk pelayanan sebagai hamba Tuhan, ya, seringkali berkhotbah sana sini aktif dalam pelayanan, mungkin juga
kita pernah mengalami yang namanya kering secara rohani. Kita merasa seolah-olah kita berdoa pun doa kita tidak didengar. Ibadah pelayanan yang kita lakukan terasa kosong, hampa, hambar, dan hidup kita penuh dengan kegelisahan. Ya, Daud pun bisa mengalami masa-masa kering. Saya percaya kita pun sebagai manusia yang mungkin jauh dari Daud, ya, kita mengalami masa-masa kering, tandus tidak berair, sehingga seperti Daud kita rindu akan hadirat Allah. Nah, Bapak Ibu, kita perlu koreksi introspeksi. Seperti apa situasi kondisi hati kita yang kering itu. Biasanya hati yang kering itu tidak ada gairah, tidak ada gairah untuk ibadah, pelayanan, dan kalaupun kita ibadah, kita pelayanan itu terasa tanpa makna. Mudah marah, mudah kecewa, bingung, mudah putus asa, ya. Mudah putus asa, kehilangan sukacita, damai sejahtera. Kenapa bisa seperti itu? Mengapa itu terjadi? Kita terlalu sibuk dalam pelayanan. Kita sibuk dalam aktivitas, tapi kita jauh persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu intimasi dengan Tuhan secara pribadi, untuk selalu berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Kita dalam dosa yang tidak pernah kita sadari dan kita biarkan begitu aja, kita menganggap enteng. Kita nggak pernah. Dosa nggak perlu membunuh, bukan cuma hanya membunuh atau liaran gitu. Ketika kita menyimpan sakit hati pun itu dosa. Ketika kita nggak suka sama orang, kita dosa. Ketika kita punya asumsi negatif kepada orang lain, itu juga membuat kita berdosa. Karena kita berpikir negatif, berpikir nggak benar atas orang. Penilaian-penilaian yang negatif itu yang muncul, sehingga sikap perilaku kita pasti akan sesuai dengan pikiran atau asumsi kita. Kita terlalu sibuk dengan dunia dan kita mengabaikan kehidupan rohani. Kita trauma, kita luka batin, kita kecewa terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam pembacaan Alkitab tadi, ya, Daud berada di padang gurun itu menggambarkan kehidupan yang panas, kehidupan yang kering, kehidupan yang gersang, kehidupan yang tidak ada damai. Nah, apa jalan keluarnya supaya kita bisa keluar atau mengalami kemerdekaan dari tanah hati yang kering, tandus, dan tidak berair? Sore hari ini kita akan belajar dari seorang yang Daud. Ya, dari Daud melalui Mazmur 63. Di ayat yang pertama dan ayat 2a, Tuhan katakan seperti ini. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Ya. Daud ketika ada di padang gurun mengalami situasi kondisi yang nggak enak. Daud mencari Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang mendasar yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita mencarinya? Mencari Tuhan, apakah kita hanya sekedar mencari Tuhan dengan sikap hati yang tidak serius? Nah, sikap hati yang kita lakukan itu harus sikap dengan segenap hati. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita tidak dengan segenap hati, maka itu bisa mengundang tidak perkenanan Tuhan kepada kita. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 firman Tuhan katakan seperti ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi kita perlu mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau hari-hari ini kita sedang dalam masalah, dalam pergumulan, hidup yang berat, ya, kita perlu mencari Tuhan dengan segenap hati. Tapi kita juga perlu koreksi diri. Kalau ada hal-hal yang nggak beres di hati kita, harus dibereskan segera. Kita bereskan kepada Tuhan dan kita cari Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kita pasti akan dipulihkan. Ya, firman Tuhan katakan di 2 Tawaret 7:12. Dan umatku yang atas namaku disebut, ya, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kita perlu berbalik dari kondisi yang nggak beres. Mungkin kita simpan sakit hati, kepahitan, luka hati, kita punya persoalan, kita harus bereskan di hadapan Tuhan selain kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu, seringkali kita sebagai hamba Tuhan, maaf, kita mungkin gengsi, merasa benar, merasa kita nggak bersalah. Tapi kalau kita mau jujur, ada banyak hal kita juga sering melakukan kesalahan. Ya, mungkin kepada istri, kepada anak, kepada jemaat, kita perlu bereskan itu. Dan kita perlu cari Tuhan dengan segenap hati. Bapak dalam pemerintahan Raja Asa, karena kesungguhannya dalam mencari Tuhan, maka firman Tuhan katakan tidak ada perang sampai pada tahun ke-30. 2 Tawaret 15, ayat 15, 18, dan 19. Firman Tuhan katakan seperti ini, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Dari firman ini kita bisa belajar di sana, nah, selain kita mencari Allah dengan segenap hati, perlu bayar harga, perlu komitmen. Kalau nggak ada hati untuk bayar harga, untuk komitmen mencari Tuhan, ketemu Tuhan, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Kita perlu kesungguhan hati itu didasari dengan komitmen dan mau bayar harga. Ya, untuk ketemu Tuhan. Tidak lagi fokus ke dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita bisa keluar dari hati yang kering, tandus, dan tak berair. Ayat yang kedua B mengatakan di sana, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Nah, mencari Tuhan dengan segenap hati itu harus, ya, harus dilandasi dengan hati yang haus dan rindu akan Allah. Ini langkah untuk kita mengalami pemulihan. Untuk kita mengalami persekutuan yang karib dengan Tuhan, masuk di dalam hadirat Allah, semua itu diawali dengan rasa haus dan lapar, serta kerinduan yang besar akan Tuhan dan kebenarannya. Kalau nggak ada haus, nggak ada rasa lapar, rasa rindu yang mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan, yang nggak akan mungkin terjadi. Nah, menjadi Kristen ataupun menjadi pelayan Tuhan yang bertahun-tahun itu nggak menjamin juga kalau kita nggak pernah mengalami apa mengalami rasa haus lapar untuk selalu ketemu Tuhan. Sehingga kita hanya sibuk membuang waktu, kita sibuk secara fisik, kita sibuk, tapi kita nggak pernah membangun
keintiman dengan Tuhan. Untuk mengalami perubahan pembaruan waktu ke waktu, seorang harus memiliki rasa haus dan lapar secara rohani. Bapak Ibu, setiap kita manusia, sesungguhnya kita diciptakan dengan kekosongan hati, dan itu yang bisa mengisi hanya Tuhan. Ya. Hati kita yang bisa mengisi hanya hadirat Allah. Ya. Dunia menawarkan banyak hal kepada kita. Yang pertama, harta. Ya. Seringkali orang jatuh karena uang, karena harta. Makanya banyak korban kita, orang-orang Indonesia yang jadi korban di Kamboja itu karena motifnya uang. Cari gaji banyak di luar, cari uang banyak, penghasilan besar di sana, tetapi ujung-ujungnya ternyata jadi korban, ya, dijual ginjalnya dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan juga katakan akar segala kejahatan cinta uang, ya, cinta uang. Dunia menawarkan itu, harta. Dunia menawarkan hiburan, dunia menawarkan jabatan, dunia menawarkan ya banyak hal yang mungkin lebih menarik daripada hal-hal rohani. Ya, kita belajar dari Daud, dari pemazmur. Pemazmur mengungkapkan rasa rindu yang dalam seperti rusa yang haus, ya, mencari air di tengah kekeringan padang. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Nah, rasa haus dan lapar itu yang membedakan kualitas iman seseorang. Ya, Matius 5 ayat 6 firman Tuhan katakan dengan tegas di sana, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Rasa haus dan lapar itu mendorong orang untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Kita mungkin lari-lari di tengah panas terik matahari, pasti kita akan minum banyak karena kita akan mengalami rasa haus sekali. Ya, kita akan mengalami rasa haus dan kita pasti akan minum air sebanyak-banyaknya. Jadi rasa haus dan lapar itu akan mendorong kita untuk mendapatkan lebih banyak dari Tuhan kalau kita mengalami haus dan lapar akan Tuhan. Ya, kita akan memiliki kerinduan begitu dalam kepada Tuhan, bukan sekedarnya, tapi kita akan menyediakan waktu. Kita akan berkorban menyediakan waktu, ya, untuk terus kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita menyukai firman-Nya, dan kita sangat antusias terhadap perkara-perkara rohani. Bapak Ibu, Daud merasakan demikian. Apa firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 40 ayat 9, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Rasa haus dan lapar itu yang awal dari segala sesuatu. Lapar menyebabkan orang menjangkau sasaran yang lebih tinggi, menjadi agresif secara rohani, melangkah dengan segala upaya dan segenap keberadaan untuk menangkap setiap kesempatan yang dari Tuhan. Kayaknya tentara yang sedang berperang, dia rela berkorban apapun yang akan terjadi, dia tidak akan takut. Musuh semua dihadapi dengan satu tujuan, memperoleh kemenangan. Nah, sampai kapan kita akan mengalami rasa haus lapar? Sampai rasa haus lapar itu terpenuhi, terpuaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat kita mendekat kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar, saat itulah awal Tuhan melawat hidup kita. Di mana ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Karena Dia hadir dengan segala otoritasnya. Yang ketiga Bapak Ibu, Mazmur 63 ayat 3 firman Tuhan katakan seperti ini. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Nah, Bapak Ibu, di masa sekarang ini banyak orang mengalami kekeringan. Banyak orang mengalami kegersangan, banyak orang mengalami kehausan rohani karena pikiran, fokusnya salah. Kenapa salah? Fokusnya tidak tertuju kepada Tuhan,
tidak tertuju kepada kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, tapi fokusnya kepada pergumulan hidup, persoalan hidup, masalah hidup yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kesibukan dunia sehingga membuat orang mudah sekali mengalami stres dan frustasi. Jadi yang ketiga, kita perlu memiliki pikiran yang fokus kepada kebesaran dan kemuliaan Tuhan, kepada kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Itu yang Daud lakukan ketika Daud ada di padang gurun. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi di mana kita bergumul dengan persoalan yang berat, yang pelik, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan air kehidupan supaya kekeringan di hati kita ini terobati. Dan air hidup itu adalah Kristus sendiri. Pikiran fokus harus kepada kekuatan, kebesaran, kemuliaan Tuhan, karena Dia adalah sumber air kehidupan yang sejati. Yohanes 4 ayat 13-14. Firman Tuhan di sana katakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Pembicaraan Yesus kepada perempuan Samaria waktu itu. Dan ayat 14-nya katakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, Kristus adalah kehidupan, air kehidupan yang sejati. Dia yang akan mengairi kita, bahkan Dia yang akan membajak tanah hati kita, sehingga tanah yang kering itu menjadi lembut, subur, dan siap untuk ditanami. Beberapa hari ini saya sempat sibuk di lapangan untuk menanam tebu. Ya, ada satu tanah yang harus kita tanam tebu dan tanahnya itu kering, tandus. Dan itu harus digemburkan dulu, harus dibacak dulu. Supaya tanah yang kering tadi menjadi gembur, ya, menjadi subur dan siap untuk ditanami. Ya. Mazmur 65 ayat 11 firman Tuhan katakan, engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan virus hujan engkau mengemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Jadi saya sempat stop bekerja karena beberapa waktu pada saat tanam tidak ada air. Sementara sumber air jauh. Saya bilang daripada bibit ditanam mati, stop dulu. Dan saya, istri kami berdoa. Satu hari setelah berdoa, hujan terus. Bahkan sampai hari ini hujan terus. Jadi ya, kita bisa lanjutin tanam itu, tanamannya. Bapak Ibu, ketika air hidup itu mengalir, memenuhi hati kita, maka kita akan mengalami kesegaran. Kita akan mengalami kelegaan, kepuasan yang sejati, bahkan hati kita pun akan dibersihkan dari segala bentuk kecemaran dunia, dari segala bentuk sampah-sampah rohani yang ada dalam kehidupan kita. Sakit hati, benci, dendam, iri hati, akan dibersihkan itu. Air hidup itu adalah Yesus. Dan Yesus dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah sumber air hidup yang menyirami hati kita. Ia memberikan penghiburan, ia memberikan pengharapan, kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. 2 Timotius 16-17. Yang sering kali kita baca. Karena itu Bapak Ibu, setiap hari kita harus baca firman, Alkitab, dan kita perlu menyelaraskan hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan dan pekerjaan roh. Serta tetap setia berdoa sekalipun terasa kering sekalipun. Kita tidak mundur. Firman Tuhan seperti air segar yang menyegarkan dan menyuburkan hati yang resah. Doa adalah saluran komunikasi dengan Tuhan, memungkinkan kita untuk memohon kekuatan dan hibahnya. Mazmur 63 ayat 7 dan 9, di sana dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi kita harus terus memfokuskan diri kepada kebesaran, kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, ayat Mazmur 63
ayat 4 dan 6. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Yang terakhir, supaya hati kita yang kering tandus tak berair itu berubah menjadi hati yang subur, yang bisa berbuah, kita harus terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu salah satu kunci untuk mengalami kemerdekaan dari tanah hati yang kering, tandus, tak berair. Rasa khawatir, takut, cemas, panik, stres. Ya. Dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Membuka mulut, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, tidak memerlukan biaya. Ya, hanya butuh kerelaan kita, kemauan kita untuk kita terus memuji, menyembah Allah. Dalam banyak hal, seringkali saya di jalan bawa mobil, nyupir, sudah seringkali saya ngantuk, Bapak Ibu. Tapi karena saya ditemani tim yang terus menyembah, memuji Tuhan, dan saya ikut nyembah, ada pertolongan Tuhan di sana. Sehingga saya selalu tolong Tuhan. Saya terus berusaha untuk menyembah Tuhan. Dalam kondisi yang setengah ngantuk, saya bernyanyi, memuji Tuhan sambil bawa mobil, nyetir mobil. Bapak Ibu, apa yang kita rasakan saat ini? Mungkin kita diliputi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Angkatlah pujian bagi Tuhan. Allah bertata di atas pujian umatnya. Tuhan akan membebaskan kita dari semua permasalahan yang menghimpit kita jika kita mau belajar untuk memuji dan bersyukur kepadanya dalam segala hal. Semakin banyak kita memuji Tuhan, semakin besar juga kemenangan menjadi bagian kita. Mazmur 34 ayat 2, firman Tuhan katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Pemazmur katakan seperti itu. Segala waktu berarti dalam keadaan baik maupun buruk, suka atau duka, di setiap kesempatan kita tetap memuji, menyembah Allah. Memuji Tuhan tidak harus dalam setiap sikap berlutut, tidak harus dalam beribadah saja, tapi dalam setiap waktu, di setiap saat, dimanapun kita ada, mulut kita, hati kita, pikiran kita harus terus memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bangun tengah malam, puji Tuhan. Kita bangun pagi hari, memuji Tuhan. Kita sedang berkendaraan, kita berjalan-jalan, melakukan apapun juga, kita muji Tuhan. Tidak perlu berteriak dengan suara keras, tapi hati kita pun bisa muji Tuhan. Mazmur 119, penutup, ayat 164. 7 kali dalam sehari aku muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Itu yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu, sebagai penutupnya. Yang pertama, jangan biarkan kekeringan rohani. Hati yang kering, tandus, tidak berair menjadi keadaan yang permanen dalam hidup kita. Tapi kita harus ubah kondisi itu dengan apa? Kita mencari Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan hati yang haus dan rindu akan Tuhan, pikiran yang selalu fokus kepada kekuatan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan. Hati dan pikiran kita harus diselaraskan dengan firman dan pekerjaan roh dalam setiap kali, setiap waktu, setiap saat. Dan kita tetap setia untuk berdoa, mengandalkan Tuhan. Hati dan mulut kita yang terus memuji-muji Allah. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, ya, karena Dia sanggup mengubah tanah hati yang tandus, kering, tak berair menjadi tanah yang subur. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami rindu mengalami Engkau lebih dalam lagi. Siramilah hati kami yang kering dengan kuasa firman dan Roh-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk terus berjalan dalam firman-Mu. Bawa kami untuk membersihkan hati kami dan dari berbagai bentuk keganjalan atau emosi negatif, dari segala sampah-sampah rohani yang sering ada dalam hidup kami. Kami mau mengalami kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk mewujudkan kehendak-Mu di atas bumi ini. Pulihkan hidup dan jadikan
Syukur kembali untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Martin Suharto, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Ya, memang kita ini tidak boleh kering ya. Kita ini jangan jadi tanah yang tandus ya. Kita ini jangan biarkan juga hati kita ini akhirnya bisa menjauh dengan Tuhan. Ya, kita harus cinta firman Tuhan. Ya, karena Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita harus pegang itu ya sebagai pedoman hidup kita orang percaya. Amin. Supaya apa? Supaya kita ini selalu dikatakan di Roma 12 ayat 11 ya. Hendaklah rohmu tetap menyala-nyala ya. Ya, jadi harus semangat ya. Jadi jangan sampai kena 5L tuh. Saya selalu ingat 5L tuh. Letih, lesu, letoy, lemot, loyo. Akhirnya gubrak, jatuh deh, nggak berdaya. Ya, nggak boleh kita jadi anak Tuhan seperti itu. Harus semangat. Kita lihat tuh, Pendeta Martin Soeharto, semangatnya berapi-api, ya, luar biasa, ya. Apalagi istrinya tuh, anak-anaknya juga pasti akan ikut jejak ayahnya, ya, ibunya, ya, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah kita letih lesu ya, karena saya percaya di 1 Korintus 15 ayat 58 ya, yang mengatakan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan akan perhitungkan. Amin. Ya. Bahkan kesehatan kita, usia lanjut kita pasti akan Tuhan pelihara. Ya. Dan saya percaya, sangat percaya anak mantu cucu kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Martin Soeharto, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus ya pelayanan Bapak menjadi keluarga yang sekena glory di hadapan Tuhan. Dan selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam melayani, ya, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan kembali besok yang melayani Pendeta Liman Handoko dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Jansyah, satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada sore menjelang petang ini Tuhan. Kami telah berkumpul bersama-sama, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah memuji Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah kuduskan kami, sehingga kami layak ada di hadapan Engkau untuk mendengar sabda-Mu. Tuhan berkati Bapak Soeharto yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang mengingatkan kepada kami, supaya kami jangan menjadi seperti tanah yang kering, tetapi kami seperti tanah yang merindukan air Tuhan. Tanah yang merindukan air supaya kami ada kesuburan Tuhan. Ada kesuburan di dalam rohani kami, ada kesuburan di dalam iman kami, ada kesuburan kami di dalam semangat kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah menjadikan Bapak Soeharto menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan, kami berdoa baginya Tuhan, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati anak mantu cucunya Tuhan, berkati usaha mata pencahariannya Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanannya, supaya lebih berkenan, lebih meningkat kami seperti ya Tuhan. Engkau memuaskan kami seperti kami memakan lemak dan sumsum ya Tuhan, sesuatu yang mengenakan Tuhan, yang membuat kami gemuk, membuat kami tidak kurus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk segenap anggota FM yang hadir pada sore hari ini, yang sudah mendengarkan paparan firman Tuhan, supaya kami menyimpan dan memperhatikan firman Tuhan itu
menjadi bekal di dalam kehidupan kami, dan kami selalu ingat supaya kami jangan menjadi kering, tetapi kami selalu dibasahi dengan siraman firman Tuhan dan siraman Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kelangsungan FM Tuhan, supaya FM tetap berjaya, FM tetap langsung Tuhan dengan anggota-anggotanya yang punya kegairahan yang baru, sehingga kami ya Tuhan tidak seperti tanah yang kering, tetapi tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan, supaya pemerintah dan bangsa kami Tuhan diberkati Tuhan, supaya pemerintah dan bangsa kami Tuhan tidak memusuhi Israel Tuhan, tetapi memberkati Israel, karena dengan diberkati itu Tuhan, maka bangsa kami akan diberkati Tuhan. Itulah janji-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk masalah ekonomi di Indonesia Tuhan, supaya ekonomi di Indonesia itu tidak terpuruk, tetapi pertumbuhan ekonomi yang positif, pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, karena dengan kemakmuran Indonesia, Tuhan, kami yang hidup di Indonesia juga kami merasakan, kami ikut menikmati kemakmuran itu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami berdoa agar bangsa Indonesia supaya Engkau berikan kami keamanan dari gangguan luar maupun dari dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena ada pemuda yang terpapar teroris sudah ditangkap Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga menjadi satu hal yang menggembirakan kami, sehingga kami boleh rasa aman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati TNI, Polri, dan 88 BIN dan juga aparat keamanan semuanya Tuhan, yang telah bekerja maksimal sehingga dapat menyelamatkan Indonesia dari gangguan dalam maupun dari luar. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan untuk para pemimpin bangsa Indonesia, supaya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kecakapan untuk memimpin bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia menuju kepada ke arah cita-cita itu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan, terutama bagi pertobatan bangsa Indonesia. Henti-hentinya kami berdoa Tuhan untuk pertobatan bagi bangsa Indonesia Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami percaya di luar Tuhan tidak ada keselamatan, di luar Tuhan tidak ada kasih, di luar Tuhan tidak ada ya Tuhan mereka berbuah Tuhan, karena siapa yang melekat kepada Tuhan dia akan berbuah, yaitu berbuah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk pertobatan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para misionaris yang menginjili Tuhan, dengan tak henti-hentinya, dengan tak lelah-lelahnya mereka memberitakan firman Tuhan. Kau sertai mereka dengan kuasa-kuasa, sehingga dengan kuasa itu mereka dapat membuktikan bahwa Allah yang mereka beritakan adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup, dan kepadanya saja manusia harus bertekuk lutut dan menyembah, serta menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, cukupi segala kebutuhan keperluan daripada para hamba-hamba-Mu yang dengan giat dan rajin, dengan tulus hati, dengan suci hati, dengan hati nurani yang murni memberitakan Injil Kerajaan Surga. Terima kasih Bapa di dalam Kerajaan Surga. Biarlah kami semua Tuhan, anggota FM, Tuhan berkati kesehatan kami, berkati ekonomi kami, berkati keluarga kami Tuhan, dan usaha mata pencarian kami berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, terutama iman kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, dan semakin hari kami semakin mengenal Engkau secara lebih sempurna lagi. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu membeda-bedakan, memilah-milah antara pengajaran yang sesat dengan pengajaran yang benar. Dari sebab itu lindungi kami Tuhan dari segala penyesatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepadamu lah. Hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu, di dalam melayani Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permain menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.